Binary option atau opsi biner kini tengah ramai diperbincangkan. Instrumen ini disebut sebagai trading palsu atau bahkan judi online karena tidak benar-benar memperdagangkan aset dan hanya mengandalkan tebak-tebakan. Segala bentuk platform binary option pun dinyatakan ilegal di Indonesia. Hal ini membuat dua afiliator binary option terjerat hukum. Saya Beri Malatenaya, inilah sorotan sepekan. Dua crazy rich asal Medan dan juga Bandung, Indra Kents dan juga Doni Salmanan harus berurusan dengan polisi. Mereka dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat penggunaan aplikasi Binomo dan Quotex. Kerugian para korban bahkan mencapai puluhan miliar rupiah. Pegiat media sosial yang kerap mengunggah konten binary option, Indra Kesuma alias Indra Kents, menjadi orang yang paling dinanti polisi awal Februari lalu. Crazy Rich Medan ini dilaporkan ke polisi oleh puluhan orang yang mengaku menjadi korban aplikasi Binomo. Korban merasa tertipu dengan perdagangan binary yang ternyata diduga judi online. Indra Kents sendiri merupakan afiliator atau orang yang merekrut dan mereferensikan aplikasi Binomo kepada pengguna baru. Isak tangis mewarnai unjuk rasa korban aplikasi Binomo di depan Mabes Polri Februari lalu. Dalam orasinya, korban meminta agar Presiden membantu keluarga korban aplikasi Binomo. Tidak hanya kerugian material, sejumlah korban bahkan nyaris kehilangan nyawa lantaran depresi setelah kehilangan uangnya. Selain mengusut tuntas dengan transparan, korban juga meminta agar kerugian yang mereka alami bisa dikembalikan. Yang mendorong tidak hanya berhenti sampai pada tahap penyidikan, ya, tetapi sampai pada penetapan tersangka. Kalau perlu bukan hanya kepada yang terlapor yang ada namanya tersebar namanya di publik ini, tetapi kepada afiliator-afiliator lainnya yang terlibat dalam judi online berkedok trading ini, ya. Setelah muncul berbagai desakan, polisi merespon dengan cepat. Kasus investasi bodong aplikasi Binomo dengan terlapor Indra Kents naik ke tahap penyidikan. Masalah Binomo, kemarin sudah hari Jumat melakukan gelar perkara meningkatkan dari lidik ke sidik. Kita membuatkan sprint surat perintah penyidikan. Hari ini kita layangkan undangan untuk para korban untuk diperiksa sebagai saksi. Karena pada saat kita periksa sebagai waktu penyelidikan itu masih interogasi, ya. Hari Senin, Selasa akan kita periksa saksinya. Rabu akan kita periksa ahlinya. Mudah-mudahan hari Kamis atau maksimal hari Jumat kita akan panggil, ini panggil ya bukan undang, kita panggil Saudara Ika sebagai saksi. Kita juga akan memeriksa platformnya, ya, platform Binomo tersebut siapa, karena yang tahu sendiri adalah Saudara Ika, ya, yang ditelapor itu. Ya, jadi nanti kalau setelah hari Rabu, update-nya nanti kita sampaikan ke Pak Korpemas, perkembangannya apakah bisa ditingkat sebagai tersangka atau tidak, nanti hasil gelar perkara setelah dilakukan pemeriksaan. Setelah sempat mangkir pada panggilan pertama, Indra Kents akhirnya menghadiri panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri sebagai saksi. Indra Kents yang didampingi kuasa hukumnya Wardaniman. Indra Kents yang didampingi kuasa hukumnya Wardaniman Larosa memilih bungkam saat ditanya awak media. Dalam panggilan pertamanya oleh penyidik kepolisian, Crazy Rich Medan tersebut mangkir lantaran mengaku sedang berobat ke Turki. Tidak hanya itu, Indra Kents juga mangkir dari pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Berkaitan dengan aplikasi Binomo, ya, aplikasi Binomo yang dugaan judi online itu. Berapa kerugian yang dialami oleh pelapor, Pak? Kita mendalami saat ini ada satu laporan yang kita terima, kerugiannya sekitar 45 juta.
Selain memeriksa terlapor, polisi juga memeriksa sejumlah saksi secara maraton. Para korban membawa sejumlah barang bukti, mulai dari dokumen, mutasi rekening, bukti transfer, serta sejumlah bukti terkait investasi bodong yang dilaporkan. Setidaknya ada 19 saksi diperiksa terkait kasus Indra Kents ini. 2 diantaranya merupakan saksi ahli. Selain Indra Kents, Crazy Rich Bandung Doni Salmanan juga harus berurusan dengan polisi. Doni dilaporkan sejumlah orang yang mengaku korban aplikasi Quotex. Seperti Indra Kents, Doni merupakan afiliator aplikasi Quotex yang juga ilegal. Polisi juga menaikkan status kasus Doni Salmanan ke tingkat penyidikan. 10 saksi telah diperiksa, termasuk 3 diantaranya saksi ahli. Untuk saksi diantaranya adalah saksi pelapor. Kemudian sudah dilakukan gelar perkara pada hari ini Jumat tanggal 4 Maret 2022 dan telah diputuskan terhadap perkara DS dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Selain para saksi, polisi juga memeriksa Doni Salmanan. Doni yang didampingi kuasa hukumnya mengatakan mempercayakan seluruh kasusnya kepada pihak kepolisian. Kasus yang melibatkan Indra Kents dan Doni Salmanan ini praktis menyita perhatian publik. Karena jika ditotal, kerugian para korban aplikasi Binomo dan Quotex mencapai puluhan miliar rupiah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Indra Kents dan Doni Salmanan akhirnya ditahan. Sejumlah aset senilai ratusan miliar rupiah yang diduga hasil dari bisnis haram tersebut disita polisi. Kasus trading palsu memasuki babak baru. Polisi menetapkan Crazy Rich Medan Indra Kents sebagai tersangka dengan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk transfer dan akun YouTube. Tersangka Indra Kents terancam hukuman 20 tahun penjara. Polisi pun langsung menangkap dan menahan Indra Kents di rutan Mabes Polri. Sementara kuasa hukum pegiat media sosial Indra Kents akan mengajukan gugatan pra-peradilan usai kliennya ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik melakukan penangkapan dan akan segera melakukan penahanan. Usai ditahan, Polri menyita sejumlah aset mewah milik tersangka Indra Kents. Tim Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri menyegel rumah di Kompleks Cemara Asri, Krakatau, Kota Medan, Sumatera Utara. Dari lokasi ini, tim menyegel 2 rumah milik Indra Kents, yakni di Jalan Blueberry nomor 86E dan Jalan Seroja nomor 2. 2 rumah milik tersangka kasus aplikasi investasi bodong ini bernilai miliaran rupiah. Selain rumah, polisi juga akan menyita apartemen dan mobil mewah yang diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang. Bareskrim mengungkap kerugian korban Binomo Indra Kents mencapai 20 miliar rupiah. Selain menyita sejumlah aset, polisi juga menelusuri aliran dana yang diduga hasil keuntungan bisnis haram tersebut. Pacar Indra Kents, Vanessa Kong, turut diperiksa sebagai saksi. Vanessa diperiksa bersama orang tuanya. Tidak hanya Indra Kents, Bareskrim Polri menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa Doni selama 13 jam sebagai saksi. Doni menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi binary option melalui aplikasi Quotex. Influencer yang juga dikenal dengan julukan Crazy Rich Bandung ini dilaporkan terkait dugaan tindak pidana judi online, penyebaran berita bohong, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Atas kasus ini, Doni terancam hukuman 20 tahun penjara. Pemeriksaan para saksi, juga pemeriksaan ahli, ada ahli ITE, ahli bahasa, ahli hukum, dan juga pemeriksaan terhadap saksi korban, maka dilakukan gelar perkara. Gelar perkara menetapkan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka,
saudara DS langsung dilakukan penangkapan. Dan setelah dilakukan penangkapan, saat ini masih dilakukan atau masih dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka. Rumah Doni Salmanan di Bandung, Jawa Barat digeledah polisi. Penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti terkait kasus tindak pidana penipuan melalui aplikasi Quotex. Selain penggeledahan, penyidik juga akan menelusuri aset Crazy Rich Bandung ini. Sementara itu, Dina Nur Fajrina Salmanan, istri Doni Salmanan, rencananya juga akan diperiksa. Bareskrim Polri telah menetapkan 4 tersangka terkait kasus investasi bodong berkedok trading binary option, termasuk influencer Doni Salmanan dan Indra Kents. Perkembangan saat ini, rekan sekalian, saat ini Polri penyidik telah menahan keempat tersangka tersebut dan saat ini lagi mengembangkan terkait dengan aset tracing. Tim kami terkait dengan FPS dan Binomo ada yang di Medan, ada yang di Bandung, ada yang di sekitar Jakarta. Kami sudah menyita beberapa aset, baik rumah, bangunan, dan beberapa mobil mewah, dan juga kami sudah memblokir beberapa rekening yang kita duga terkait dengan perkara disangkakan. Hingga kini polisi masih memburu aset 2 tersangka kasus investasi bodong berkodok trading binary option. Dalam pemeriksaan yang bekerja sama dengan PPATK, telah ditemukan adanya transaksi ilegal yang mencapai 8 triliun 267 miliar rupiah dari total 375 laporan. Ada 375 laporan yang sudah PPATK terima. Dan jumlah transaksi, nah ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman, jumlah transaksi yang terkait dengan investasi ilegal dari pihak-pihak yang terkait dengan Sunmode Alkes, Forex, Fireblast, Evotrade, afiliator dan segala macam tadi itu 8 triliun 267 miliar rupiah ya lebih gitu ya. Transaksi ini tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga keluar negeri. PPATK juga sudah menghentikan 121 rekening dengan total 353 miliar rupiah. Polisi juga meminta korban penipuan untuk membentuk paguyuban. Nantinya, paguyuban ini akan memfasilitasi pengembalian aset bagi korban penipuan investasi binary option. Sementara itu, Satgas Waspada Investasi mengatakan aktivitas binary option tidak bisa dikatakan sebagai trading karena tidak ada barang yang diperdagangkan. Pengguna hanya bisa memprediksi gerak harga aset dan membuat tebakan mengenai naik turunnya nilai dalam jangka waktu tertentu. Ya, pertama-tama kami sampaikan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan binary option ini supaya tidak menjadikan masyarakat semakin rugi tentunya karena penipuan-penipuan dengan binary option ini pasti akan merugikan masyarakat. Yang kedua, kami tadi sampaikan bahwa ini perlu dimasukkan ke proses hukum. Oleh karena itu masyarakat kita yang merasa dirugikan oleh afiliator selain Indra Kents dan Doni Salmanan ini juga harus melaporkan ke polisi karena kegiatan mereka ini melanggar undang-undang tentunya. Masyarakat kini harus lebih jeli dan berhati-hati dalam memilih instrumen investasi. Jangan sampai mau untung malah jadi buntung. Saya Beri Manatenaya, nantikan sorotan sepekan berikutnya. Sampai jumpa.